Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Qarib, Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Ya Nur, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardu binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Adi, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini. Tempat ini milikmu, kami semua dalam genggamanmu, hati kami dalam kekuasaanmu. Hidayah taufik sepenuhnya milikmu. Bukakan hati kami agar bisa mengenalmu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sungguh enak yang yakin Allah Maha mendengar. Suara keras, pelan, lirih, sami'an, qariban, wa huwa ma'akum. Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat, dan Dia bersamamu. Jadi hidup ini sebetulnya tidak rumit. Allah pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya, janji, berdo'uni astajib lakum. Janji Allah itu pasti, tidak akan pernah diingkari sama sekali. Jadi mudah bagi Allah mengabulkan doa kita, karena Dia yang janji akan mengabulkan. Masalahnya adalah kita jarang berdoa. Kalaupun doa, jarang yakin. Kalaupun doa, kurang mantap yakin Allah Maha mendengar. Kadang ragu dikabulkan atau tidak. Kita bahas kali ini Allah Al-Hafiz. Al-Hafiz, Allah yang Maha memelihara, Allah yang Maha menjaga. Dalam surat Hud ayat 57, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Rabbku, Allah, pemelihara segala sesuatu. Dalam surat Saba ayat 21, Rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Maaf hadirin. Dan Rabbmu Maha memelihara segala sesuatu. Tidak ada yang bisa memelihara dengan baik kecuali yang paling paham apa yang dipeliharanya. Benar? Kita disuruh memelihara ayam, tidak tahu ilmu, besar kemungkinan ayam itu mati, berpenyakit, karena kita tidak tahu. Kita disuruh memelihara gajah, besar kemungkinan kita yang mati. Setiap yang memelihara dengan baik harus disertai dengan ilmu yang sempurna terhadap apa yang dipeliharanya. Dan tidak ada yang paling tahu
segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah, didesain oleh Allah, dibuat oleh Allah, dan diurus juga oleh Allah. Diri kita ini bukan bikinan kita. Ini adalah bikinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa merawat tubuh ini dengan sempurna karena kita tidak tahu, kecuali sangat sedikit. Rawatlah rambut Anda, paling dicuci, kecak-kecak begitu sebelum, dan itu dianggap merawat. Kita tidak tahu bagaimana membuat struktur rambut menjadi kuat, bahan bakunya apa saja, bagaimana dia tertanam di sini, bagaimana dia bisa tumbuh dengan kecepatan yang stabil, ukuran yang wajar. Kita tidak tahu, benar? Apakah kita pernah memakan sari rambut? Tidak. Atau sari ijuk misalnya? Tidak. Kita juga tidak tahu bagaimana daerah sini tidak berambut, ya. Bagaimana kalau semuanya rambutan? Alhamdulillah, lidah kita tidak berambut. Masya Allah. Kita juga tidak tahu bagaimana memelihara mata ini. Air mata komposisinya apa supaya bisa ada terus. Kita tidak tahu ini gimana menumbuhkan tulang. Tidak tahu, sedikit. Allah lah yang memelihara kita setiap saat. Orang tua kita sayang kepada kita, tapi itu pun sangat terbatas pengetahuannya memelihara anaknya, betul? Bahkan dokter juga tidak tahu seutuhnya tentang tubuhnya sendiri. Jadi siapa yang memelihara kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat. Tubuh ini 70% cairan. Itulah sebabnya kita selalu bertemu dengan air. Kalau seminggu saja Allah tidak memberi minum kita, tubuh ini bermasalah. Dehidrasi, darah mengental, dia tidak bisa menyampaikan nutrisi sampai ke sel-sel. Otak kita juga cairan. Kalau dia kekurangan cairan, mungkin beda nanti cara berpikirnya. Kita tidak pesan punya paru-paru dan tidak tahu lagi paru-paru kita seperti apa. Allah desain kita punya paru-paru, disimpan di sini. Dan Allah sediakan udara gratis, bukan? Karena kalau harus beli, besar kemungkinan tidak kebeli, ya. Jadi semua sudah lengkap. Allah memelihara kita. Keluar dan sekali sedot bekerja di sini. Paru-paru kasih ke jantung, beres. Betul? Jadi kalau orang curiga kepada pemeliharaan Allah, itu kurang iman. Ada yang mau pensiun stres, disangkanya Allah pelit sama pensiunan. Padahal pensiunan juga milik Allah, dijamin itu sampai akhir hayatnya. Halo, saudara lagi apa ini? Lagi menyimak. Jadi adakah satu saat saja Allah tidak mengurus kita? Jadi Allah tahu apapun yang kita lakukan. Kalau ada ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher kita, jangan membayangkan Allah ada di tubuh kita, tapi kekuasaan Allah menyelimuti setiap sel, setiap inti sel, bahkan kromosom dan sebagainya yang lebih kecil, itu Allah yang ngurus. Jadi kita nggak bisa lepas dari Allah setiap saat. Siapapun, termasuk singa,
badak, kuman, virus AIDS, atau yang lebih kecil dari itu, termasuk orang-orang Yahudi, itu semuanya setiap saat ada dalam pengurusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Pak Jokowi, Bu Jokowi, Nah Jokowi, kita semuanya. Jadi bisakah kita lepas dari Allah sesaat saja? Tidak bisa. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Semua yang di langit di bumi meminta kepada Allah. Setiap saat kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan mengurus segalanya. Tapi jangan dibayangkan Allah begitu sibuk sehingga wah enggak, itu mah kita yang riweuh ya. Seperti punya anak kembar 3 riweuh sekali. Tapi Allah semua makhluk diurus semuanya setiap saat. Jelas sampai di sini hadirin. Jadi Allah tahu siapa yang mandi, yang jarang mandi. Padahal disuruh ngurus diri dikit aja wudhu juga malas, suruh gosok gigi malas. Apalagi ada yang menzolimi. Oleh Allah dikasih udara bagus, dia ngisep rokok. Kenapa? Kita sengsara karena kita tidak memelihara amanah Allah tubuh ini. Saya bersyukur di sini tidak ada satupun yang merokok. Bukan tidak ada satupun perokok, ya. Tidak ada satupun yang merokok. Merokok itu kan zalim. Allah melihat tidak dia memasukkan racun itu. Merokok sekarang kan lebih jelas. Bunuh diri, bunuh orang. Bunuh diri, baca saja dibungkusnya. Perokok biasa-biasa saja, jangan kelihatan bersalah. Saya jadi tahu hadirin dari kedipannya jadi berat begitu. Jangan takut oleh makhluk, takut oleh Allah yang menitipkan paru-paru ini. Jadi bagi kita memelihara amanah Allah ini amal soleh. Benar? Bukan hanya kita, kalau nanti punya anak, itu anak mutlak adalah ciptaan Allah. Orang tua tidak bisa menciptakan anak, hanya jalan terwujudnya apa yang Allah akan ciptakan. Orang tua tidak bisa gambar anak sama sekali, apalagi bikin. Tidak bisa membuat satu helai bulu pun tidak tahu. Itu mutlak ciptaan Allah. Allah yang desain, Allah yang bentuk, Allah yang menyusun sel dari detik ke detik, dari rahim terus di dalam perut dipelihara oleh Allah, ya. Walaupun ibunya jarambah segera dimakan, karedok, dodok, jengkol, pete, peyem bol, cireng, ya macam-macam lah. Dari segi nama aja sudah mengkhawatirkan jadi anak ini. Tapi Allah yang maha menguasai diramu dari rujak yang sangat pedas ya, sampai ke kita tidak dalam bentuk cengek, benar? Ini serius hadirin. Coba kalau ibu makan pedas dan janin ngerasakan, bisa mateng kita bisa. Diatur oleh Allah, masuk lewat plasenta. Sel demi sel berbelah, keperluan tulang, keperluan jantung, usus, otak, beres di sini. Tanpa orang tua tahu, benar? Kita harus memahami ini dengan baik. Kita kurang air, masuk air. Kita kurang zat besi, ibu ngemut apalah ya, yang besinya itu besi. Maksud saya zat besinya masih. Ketika sudah cukup waktunya di dalam, kita dikeluarkan oleh Allah. Nggak kelamaan,
Kalau 2 tahun di sini saya kira berat ibu ya, dan kita juga bosan di sana. Keluar, nangis, langsung Allah siapkan pengurusan Allah, kasih air susu ibu, dibuat sedemikian rupa. Ibu ada air susunya, yang air susu itu mengandung bahan tulang, bahan daging, bahan rambut, benar? Beres tubuh hanya dengan air susu. Plus Allah ilhamkan kasih sayang, ada pelajaran. Di dalam buku penghafal Quran tadi saya lihat ada anak kecil yang kecil umur 3 tahun sudah senang baca Quran dan mudah menghafal Quran karena selama mengandung ibunya selalu membacakan Al-Quran. Jadi oleh Allah sedemikian rupa. Kok bagaimana ya antara ibu dengan perut? Dengar, itu tidak rumit. Gini, Allah tahu ini ibunya ngaji dengan tulus, dan anak bisa dimudahkan itu dengan kemurahan Allah. Jadi sesudah anak 3 tahun itu katanya mendengar Quran itu lebih mudah, karena selama 9 bulan di perut ibunya mengulang-ulang bacaan Quran. Tidak rumit bagi Allah ya. Allah sangat menghargai kebaikan sang ibu. Jadi dipelihara bayi itu. Bayi kita kan manusia tuh primata terlemah. Jangan salah hadirin, manusia itu primata terlemah. Kita yang paling lama berbaring di antara seluruh bayi. Bayi jerapah, walau 2 meter itu jatuhnya tuh. Dan ibunya begitu cara melahirkannya, ngejegang di atas ya. Maaf, tidak ada geger otak, tidak ada patah tulang, tidak ada kesleo. Tidak adil atau Allah ya kan. Jerapah tidak pesen keluar jatuh 2 meter gitu. Lu dalik main. Masya Allah. Kita melama pokoknya telat lah ya. Bukan telat, hadirin, on time, sesuai dengan rencana Allah. Karena di sana kita belajar kasih sayang dari ibu, benar? Belajar bahasa. Kan hidayah pertama insting. Nangis itu tidak ada yang ngajarin. Nangis. Udah itu masuk ke hidayah tingkat kedua, indra. Mulai bisa mendengar, melihat. Nanti petunjuk Allah hidayah yang ketiga, akal. Mulai mikir, ngebohongin ibunya ya, ngakalin adiknya. Nanti hidayah tingkat keempat, iman. Islam, iman itu lebih tinggi. Tidak semua yang dapat hidayah akal dapat hidayah Islam dan iman. Ini pemeliharaan Allah, betul? Nah, biasanya yang paling bagus yang memelihara itu adalah yang paling sayang. Benar? Nah, kita jengkel mah, itu anak-anak yang dibuang tuh ibu yang jengkel lihat anak, ya sudahlah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Makanya walaupun kita punten ya, nyebelin begitulah. Apa sih gitu untungnya Allah ngurus kita ya? Udah jarang ingat ke Allah, dikasih nikmat jarang syukur, malah nikmat yang ada dipakai maksiat kepada Allah. Kan yang paling pantas mah kirim petir, ya jebet kosong. Ini sholat kurang khusyuk, atau itu speaker jatuh kena kepala, duduk beres kan. Ini nih kakinya main ke sana ke sini, atau tinggal setum lewat ya. Kamu tapi enggak begitu Allah. Seperti kita ini, masya Allah,
Maaf ya, apalagi yang bicara ini. Ini kan bisa begini cuman satu, kemurahan Allah saja. Kalau hitung-hitungan mah udah nggak ada lagi yang bisa dihitung dari amal kita, betul? Nah, karena yang maha tahu dan maha penyayanglah, maka kita sekarang bisa kumpul kayak gini. Pernahkah sehari saja Allah nggak ngasih rezeki? Nggak ngasih minum? Minum terus ini? Yang jarang sholat minum kan? Atau 5 menit aja nggak dikasih nafas kan? Waduh, jengker kita. Atau jantung ini yang kita nggak tahu kayak apa, dia kan setia banget tuh. Terus dan kita berbuat maksiat juga, aduh, pasti kalau dia punya perasaan gitu jantung tuh sedih. Ya Allah, saya mendetakkan jantung, memompa darah, ternyata tenaganya dipakai mesum, aduh, kan tinggal nggak mau terus udahan mesumnya kan. Udah siap begitu. Ya kan, kalau jantung berhenti lagi pacaran gitu, neng. Tenaga kita kan pompa jantung. Saudara lihat bagaimana orang yang sepak bola, wah lari sana sini, jantung tuh pompa darah, ngalir ke sini, jadi energi, adrenalin meningkat, otak mikir, luar biasa. Nonton sepak bola tuh lebih rame melihat bagaimana Allah mengurus makhluknya daripada sekedar lihat bola yang cuma satu ke sana sini. Ya, untuk tingkatan tertentu senangnya hanya lihat bola aja. Tapi bagi yang tingkatan lebih tinggi, dia senangnya melihat bagaimana Allah mengurus makhluk-makhluknya, ya kan? Keluar keringat dari tubuh tuh, panas badan, keluarkan keringatnya, gerakannya sliding, waduh kita itu juga diurus Allah semuanya kan? Harusnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau ciptakan semua ini, ma khalaqta hadza batila. Jadi walaupun punya anak banyak, itu sebetulnya yang paling bisa ngurus anak tuh ya cuma yang punyanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sering cemas, ini anak sedang sakit sekarang satu. Maaf ya cerita, saya dititipi anak 11. Nggak usah gitu, biasa aja. Nggak berefek apa-apa gitu. Habisnya ya sesuai ketentuan Allah. Gimana ngurusnya 11? Satu di sini kemarin, satu di Eropa, ada lagi yang di Belanda, ada yang di Ipoh, ada yang di Jogja. Kemarin, Pak Barata. Gimana ngejaganya? Dan memang kita nggak akan bisa ngejaga. Tapi kalau kita yakin Allah bisa menjaganya, dan kita memposisikan diri berusaha menjadi orang yang layak doa kita diijabah oleh Allah, apa sulitnya sih Allah ngejaga 11, ya kan? Apa yang bisa dilakukan ngurus anak? Anak pergi dari rumah, udah di luar kekuasaan kita. Ada di rumah juga. Saya terkesan kepada sahabat Entang tunanetra, menikah dengan yang sama-sama tidak lihat, punya anak banyak. Anak Entang berapa sekarang? 5 ya? 4, pokoknya sekitar itulah. Tang, gimana ngurus anak? Kan gak kelihatan, kan kebayang kita rumit sekali. Ini maaf ya, tanpa bermaksud merendahkan, hanya versi keterbatasan pengetahuan kita kan rumit ngurus bayi yang gak kelihatan. Mandiinnya gimana, apa nggak kelelep gitu ya, mainnya kemana, tidurnya di mana, nyari bayi kan ngerondong kemana-mana. Ini ibu bapaknya nggak bisa lihat,
Coba itu kan pasti pusing dalam pikiran kita. Belum lagi masak, nyuapinnya gimana, tahu kenyang enggaknya dari mana, nyepokinnya juga gimana. Waduh. Tapi jawaban Tang sederhana. Da Allah yang menciptakan kami tunanetra, lalu Allah menitipkan anak kepada kami, atau pasti Allah ngurus ya. Ya, nggak masuk di akal. Allah buat hambanya tunanetra, lalu dititipin anak, lalu nggak diurus, bingung atuh hadirin. Lari kemana baru dah. Besar itu anaknya. Anaknya nanya, "Bapak," katanya, "Bapak teh," kata teman-teman, "nggak bisa lihat ya?" "Iya nak, supaya Bapak selalu kangen sama engkamu, nanti Bapak bisa lihat di surga." Gitu. Aduh, langsung bahasa yang nggak kepikir oleh kita ya. Jadi kita nggak bisa ngurus anak-anak, ngandelin siapapun, kecuali mengandalkan siapa? Al-Hafiz, Allah yang maha memelihara. Jadi kalau punya anak, jangan terlalu banyak strategi. Ini anak aku riut. Anak tuh jangan kebanyakan dipikirin, dizikirin. Maksudnya harus yakin Allah lah yang menguasai, menggenggam setiap saat. Benar? Ini sekarang anak satu sakit, udah bingung mau digimanain. Katanya semalam panas, kemarin tengok 39,4. Malah itu kan panas. Telepon dokter, dokter ini telepon, Pak Tauhid ini gimana? Aduh, ketahuan sekali ceteknya, hanya dikasih panas segitu. Ada lagi obat salah masuk, ini plastiknya. Aduh, kita mana 3x1, hanya selisih plastik aja udah bingung. Aduh, betapa bodohnya diri ini. Kompres, kita kan kalau sakitnya kompres di sini, ternyata yang bagus tuh kelek, ada di ketiak sini. Waduh sekali ya, kerasa ini saya bisa apa sebagai bapak tuh gak bisa, kecuali nelfon sana nelfon sini, ini pegang tangannya, doa paling itu. Harus yakin Allah lah, satu-satunya yang menggenggam siang malam. Kemarin ada seorang ustazah diuji, anaknya hilang. Pernah pesantren di sini, tahfiz, khidmat di masjid. Terus sesudah hari kelima hilang, saya dapat berita, coba ditelepon. Masya Allah, ustazah ini tolong bantu doa, anak saya sudah 5 hari tidak ketemu. Remaja sudah cukup ya, tamat. Pemuda lah, mau ambil ijazah, tapi sampai sekarang tidak ada beritanya. Ya, saya yakin semua ini ada pemiliknya. Duh, saya dengarnya enak. Ini adalah ciptaan Allah, milik Allah. Pasti Allah yang melakukan yang terbaik bagi hambanya. Cuma mohon didoakan saja supaya saya tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya, apakah ada atau tiada, kurang lebih begitu. Aduh, saya dengar ini bahasa orang beriman. Ya ustazah, Allah Maha tahu di mana hambanya ini ada, karena kan tidak ada yang hilang. Apa ada yang hilang gitu orang? Nggak ada. Kalau hilang tuh hilang. Seperti ke Mekah takut hilang, gak mungkin. Paling juga gak ketahuan dia di mana ya. Allah tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, karena segala sesuatu ada dalam genggaman Allah. Kita doa sama-sama, ajak jamaah juga doa. Alhamdulillah besoknya takdir Allah ada.
rupanya sakit anak. Allah atur semua ini ujian keimanan ya. Handphone yang gak bunyi dibuat sakit, gak bisa komunikasi. Jangan kunaon atuh maneh teu nelpon, itu percuma, kan udah ada orangnya. Jangan suka ngana-hana dalam bahasa Sunda ya. Seperti ke dokter, dokternya tutup, tahu begini saya nggak akan pergi, itu stres hadirin. Bagaimana nggak pergi, sudah nyampe ya kan? Nah hadirin sekalian, semua diurus Allah ya. Jadi kalau punya anak nanti lebih kuat kita dekat dengan Allah supaya layak diijabah. Karena setiap jiwa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Jadi kita tidak pernah sendirian kemana-mana. Atau di dalam itu surat At-Tariq ya, di dalam surat Al-Infitar, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang selalu mengawasimu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat semua perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi maaf aja, seperti orang pacaran itu sama sekali tidak berdua. Saya kurang iman. Dia masuk ke ruangan, malaikat ikut masuk. Neng, hanya kita berdua. Catat, ini merayuan kombang. Jadi yang beriman mah begini, ada siapa di rumah? Katanya ibu bapak nggak ada. Emang ibu bapak nggak ada, tapi saya ditemani 2 malaikat. Kamu juga ditemani malaikat. Dan Allah mencatat omongan, Allah tahu pikiranmu. Berat naksir santri mah. Jangan ngomong gitu Kang, dicatat semua omongan. Jadi gimana nih, kita lanjutkan. Semalam saya istiqoroh, kalau orangnya baik mudah-mudahan Allah tampakkan kebaikannya, kalau kira-kira buruk Allah tampakkan keburukannya. Hari ini jelas keburukan akang. Jadi putus sekarang juga, ya ini yang terakhir Kang. Tidak nyesal, tidak. Saya mah tidak takut kehilangan cinta orang, yang ditakutkan kehilangan cinta Allah. Wah habis ya, habis. Berat hadirin. Tapi kalau ada yang wanita yang kayak gitu, pas merayu, nggak usah merayu Kang, rayuan nggak ngepek, yang jodoh Allah yang menentukan. Mending kayaknya tobat we Kang. Nah, Allah mah nggak perlu dirayu oleh orang. Kalau mau ngejodohin orang, benar? Kelihatannya Yusuf nggak pernah ngerayu Ica tuh anak saya. Silakan Ustaz. Ada 2 ayat Surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal
العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan tidak ada yang merasa berat memelihara keduanya, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah memelihara kita dengan beragam cara. Ada dengan diberikan dokter dengan keilmuannya sehingga kita terjaga. Ada dengan ahli olahraga sehingga kita tahu vitalitas tubuh kita. Allah menjaga akal kita dengan ilmu. Allah juga menjaga kita dengan para malaikat yang kita tidak bisa lihat tapi pasti ada. Allah menjaga kita dengan atmosfer sehingga matahari tidak tembus semua ultraviolet atau inframerah yang bahaya tuh ya. Pokoknya mah cahaya matahari yang kena ke kita yang baik-baik saja, ya kan? Juga Allah tahan kita supaya tidak berterbangan dengan diberi gaya gratifikasi, gaya gravitasi yang diatur oleh Allah pas aja buat kita. 9,8 lah sok mangga ya. Sebab kalau dikasih 25,7 nanti bayi ya diatur supaya kita melekat di dunia ini tidak terlalu lekat, diatur. Allah juga mengatur pendengaran kita supaya tidak segala kedengar. Sebab ini sekarang banyak yang bunyi, barusan motor lewat segitu aja cukup. Kalau setiap motor kedengar stres. Dan di ruangan ini kan yang bunyi bukan cuma saya, ada yang pelan tapi tidak terdengar ya. Coba kalau yang di luar kadang itu di belakang itu kan tidak enak ada sini. Oleh Allah diatur supaya yang di WC tenang betul. Dah cukup. Kalau enggak kita enggak tenang. Ini juga jin kan ada yang ikut nih pengajian. Jin Islam dia sholat di sini juga. Qurannya sama, masjidnya sama, perintahnya juga sama. Tapi mereka ngobrol tidak kedengar oleh kita, betul? Coba kalau jin ngobrol kedengaran udah stres kita. Ini saat ini miliaran telepon ada di sekitar kita. Oleh Allah diatur tidak terdengar. Ini cara Allah memelihara kita. Pandangan kita juga tidak segala kelihatan. Ya, coba kalau tembus pandang, wah udah iman hancur. Benar? Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau ingat Allah memelihara kita itu sempurna dari segala sisi, dari segala keadaan, setiap saat. Makanya jangan pernah ragu.
Nah, itu penjagaan umum. Ada penjagaan yang khusus, yaitu Allah memelihara kita dari dosa. Masih ingat ciri orang yang disukai Allah? Akan dipersulit berbuat maksiat dan dipermudah berbuat taat, dan dibuat dia selalu berkebutuhan kepada Allah. Kalau orang yang jauh dari Allah, dia lancar maksiat. Sekali kedip 15 orang yang naksir sama dia. Satu dosa setiap hari. Kalau ini mengedipin siapapun malah dipolototan. Ya Allah, ini hese jodoh. Perlindungan Allah. Ada yang mau korupsinya cuma 1 juta, dapatnya 50 juta. Tapi ada yang mau berbuat jelek teh gagal aja. Mau maling ayam ketangkep, ayamnya mah nggak ketangkep, dia yang ketangkep. Duh ya Allah, menehese maksiat itu karunia, itu perlindungan Allah. Atau kalaupun jadi maksiat, oleh Allah diingetin. Misalkan nggak bisa jaga pandangan, dia bledok nabrak pintu. Aduh ya Allah, cuman sekilat, padahal saya kan pandangan pertama, ya tapi 5 menit tadi. Jangan akal-akalan ya, jelebet. Ya Allah, terima kasih. Itu perlindungan Allah aja. Orang yang disayang Allah tuh dicegah dari maksiat, atau kalau dia tergelincir oleh Allah diingatkan untuk tobat. Itu barokah. Atau oleh Allah dipersulit untuk maksiat, atau dimudahkan taat. Jadi ada aja urusan yang membuat ke Allah bergantung lagi. Mau usaha, tiba-tiba di sebelah bikin usaha yang sama, atuh ke Allah teh ya Allah punten. Allah yang tadi sebelah dagangannya sama. Nanti dapat ilmu. Jangan takut, itu saudaramu juga. Itu yang jualan di sebelah kan hamba Allah juga. Dan rezeki mah nggak akan ketukar. Masa gara-gara dia dagang di sebelah kemudian Allah jadi pelit ke kita? Nggak mungkin. Ini hamba Allah, itu hamba Allah. Ini punya anak, itu punya anak. Ya, udah sing senang kan? Nggak apa-apa nih Kang, saya dagang di sebelah. Gak apa-apa. Dari rezeki mah Allah yang ngebagi. Enak? Malam tengah doa, ya Allah, untung tinggal setengahnya sekarang. Gak apa-apa dibagi 2 dengan dia. Tapi anaknya dapat beasiswa. Di jumlah jamnya jadi 2 kali lipat untungnya. Jumlah income terhitung memang menurun. Tapi income yang tidak terhitung, di mana-mana sakit, anaknya enggak. Ya. Itu berapa untuk? Jangan suka ngatur Allah lah ya. Sing baik-baik aja. Setuju adanya? Ada aja kebutuhan ke Allah tuh. Tiba-tiba ada yang menghina, fitnah tersebar. Jadi ke Allah, ya Allah, abdi difitnah. Saya pada tidak punya salah sama dia. Emang ke dia nggak salah, tapi ke yang lain-lain kan salah ya. Jangan jadi soleh gara-gara nggak salah ke dia, betul. Ya Allah, saya nggak punya salah sama dia, tapi ke yang lain ada, ya Allah. Tapi tolonglah. Ada itu teh yang ngalici ke kita, yang nipu, itu teh supaya kita teh anteng dengan Allah. Itu perlindungan Allah supaya kita nggak lupa ke Allah. Karena kadang-kadang kemudahan, kelapangan, pujian, kekaguman orang itu lebih mudah membuat kita lupa ke Allah daripada kesusahan. Benar? Maaf ya, saya tidak berniat menyinggung. Boleh jadi saudara kesini gara-gara kesusahan. Aduh, leres pisan. Saya baru diputusin sore tadi. Makanya kesini juga. Kalau punten ya, kalau dilihat dari perwajahan saudara-saudara, ini wajah-wajah banyak masalah ya. Tapi ada karunia Allah.
Jadi jangan menganggap karunia itu kelapangan, kemudahan. Enggak, karunia itu segala urusan yang membuat kita jadi nyantel ke Allah, itu karunia. Walaupun dipangkat dinaikin, kalau jadi lupa ke Allah bukan karunia, itu fitnah. Ya, cukup segitu hadirin. Jadi semuanya tercatat ya. Pernahkah kita sendirian? Jawab. Di kamar sendirian kan? Tidak. Waktu BBM-an sendirian kan? Buka-buka handphone yang macam-macam itu. Allah tahu nggak? Kenapa ketawanya seperti menjiwai? Dan sangat mudah loh bagi Allah membuka kelakuan kita ini. Pas ngebuka situs yang nggak benar, tiba-tiba handphone mati. Allah kenal ya. Kasih cipang betulin handphone, dibunga lu. Gampang bagi Allah ngebuka apapun, ya. Karena tapi itu pertolongan Allah. Ada lagi Ustaz yang akan dibaca? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari aku sedang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas boncengan kendaraan tunggangannya. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Jagalah perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah perintah-perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya ada di hadapanmu. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah dituliskan Allah bagimu. Dan seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan madarat kepadamu kecuali apa yang telah Allah tuliskan bagimu. Pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran yang ditulis dengan tinta telah kering. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jadi itu takdir yang akan diberikan oleh Allah bagi yang menjaga perintah Allah. Ihfazillah, jagalah Allah, perintah-perintah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Dengar ya, kedekatan seseorang dengan Allah itu salah satu alat ukurnya adalah sejauh mana dia merasa ditatap oleh Allah. Jadi kan kita suka dekati Allah, dekati Allah. Tapi seperti apa objektifnya orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu orang yang ihsan. Anta budallah, yang beribadah ke Allah seakan-akan melihat Allah. Sekiranya engkau tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah melihatmu. Jadi orang yang dekat dengan Allah itu adalah yang setiap waktu dia sadar ini lagi dilihat Allah nih. Dia sadar ini lagi didengar Allah. Dia sadar bahwa Allah Maha dekat, Maha mengetahui. Nah, keyakinan inilah yang menjadi salah satu ciri kedekatan seseorang dengan Allah. Ukur masing-masing. Kan ada, ingatlah Allah. Ada yang ingat kayak pijakeun ke Allah. Nah itu ingat ke Allah tapi dah rasa kurang sopan ya. Allah mah nggak pernah tidur, itu benar mengingat Allah. Tapi sepertinya belum dalam kondisi Allah menatap dirinya. Ada tingkatan yang sangat banyak. Jadi kalau orang sudah memakom derajat ihsan, innallaha yuhibbul muhsinin, 5 kali disebut dalam Al-Quran, itu udah paling tinggi. Oleh
karena itulah dilatihlah di setiap waktu. Allah melihatku, Allah mendengarkanku, Allah tahu isi hatiku, Allah yang menggenggam diriku, Allah tahu yang terbaik untuk diriku. Terus sambil jalan, Allah melihatku, Allah mengawasiku. Terus saja di kamar. Jadi kita nggak kesepian, mau tidur juga. Wahai Allah yang maha mendengar, terima kasih Kau sudah memberikan semua karunia. Ampun ya Allah, Kau tahu saya tadi ngebohong. Mata saya ngelirik seseorang yang gak boleh saya lirik. Tadi saya makan punya teman, astagfirullahaladzim ya Allah. Besok saya kembaliin ya Allah. Tolong ingetin saya ya Rob, sambil dicatat besok mulangin apem. Terus ya Allah, tadi saya waktu ngobrol berlebihan. Engkau tahu sebagian saya lebih-lebihkan, sebagian ria. Astagfirullah, astagfirullah. Oh ya Allah, tadi sholat saya banyak khusyuknya, Engkau tahu. Itu jadi menjelang tidur tuh anteng bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah, saya masih hidup. Wah yang maha mendengar. Langsung stretching ya. Ini dari, kan Allah suka memperlihatkan kucing. Stretching itu dari kucing, stretching ya, mirip lah ya. Benturkan badan. Emang kucing stretching di depan kita kebetulan? Jawab. Ngapain Allah bikin kucing stretching di depan kucing? Sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Coba kucing stretching begitu nikmatnya kan? Ini pelajaran dari Allah, sebagaimana siapa anaknya Nabi Adam waktu mau ngubur kan lihat burung. Coba saudara bangun nanti ya, menjelang tahajud stretching dulu yang bagus, dorong ke depan, leher, semua. Ketika badan melentur itu tahajud lebih enak karena kelenturan badan. Itu ada ilmunya hadirin ya, itu ilmu memelihara tubuh kita. Stretching yang bagus, rukunya juga enak, yang lurus. Oh Masya Allah, itu pemeliharaan dari Allah. Nah, kalau kita terus yakin Allah maha menatap, itu lebih terpelihara gitu. Jadinya kita nggak perlu jaim, nggak perlu ceramah, juga tidak perlu yang dramatis ya. Karena yang penting dari ceramah ini sebetulnya Allah nerima ceramah ini. Punten ya, ini takdir saya sekarang sedang ceramah, tapi ini kata-kata nggak bisa masuk ke pikiran hati saudara karena saya tidak mungkin bisa memasukinya. Cuma kalau Allah mau, masuklah. Plus ada yang oh iya, aduh ini jawabannya. Ada tak pisan. Iya macam-macam. Ada yang dapat di tengah, di awal. Ada nggak sih yang begitu? Ada kan? Jangan mengatakan ada si Ama Sakti ya. Tahu masalah saya boro-boro. Saya boro-boro tahu masalah saudara. Saya juga banyak masalah. Tapi kan Allah tahu masalah saudara-saudara, benar? Mungkin di antara bicara 1 jam ini ada yang ini jawabannya, itu jawabannya. Wallahu a'lam. Allah yang atur. Makanya tidak perlulah kita ingin kelihatan jadi penceramah yang hebat, yang mengagumkan, mau apa, kan? Tidak usah, wah kita mah ceramahnya dahsyat kayak. Terus mau apa diomongin gitu, malah jadi nggak enak hati kita, benar? Bicara saja secukupnya, yang mudah-mudahan diterima oleh Allah. Juga tidak perlu dengan gaya-gaya yang atau nada-nada yang bombastis, proporsional ya. Dan yang menguasai hati adalah Allah,
bukan penceramah. Jelas? Nah, segitu aja hadirin. Terima kasih ya.